Kali ini kita mau membahas tentang bersahabat dengan penyakit. Wah. Nah, kok penyakit disahabatin? Gimana itu konsepnya? Iya, betul. Hanya ketusuk dia duri apa itu ada pahalanya. Makanya kalau udah kena nyeri itu, kalau bisa ya teman-teman ya, nikmati dulu. Barang siapa yang ditimpa penyakit ini termasuk melahirkan, termasuk tenggelam, termasuk sakit perut. Ini syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFO dan Dr. Sakiran Official, alhamdulillah bersama kita ada gurunda kita, Abah Ustadz Dr. Sakiran, hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kali ini kita mau membahas tentang bersahabat dengan penyakit. Wah. Nah, kok penyakit disahabatin? Gimana itu konsepnya Ustadz? Iya, betul. Pada episode yang lalu, kita kan sudah bersepakat kalau sakit ke Ustadz dulu apa ke dokter dulu. Pemirsa, ingat nggak? Kita sepakat ke Allah dulu. Nah, berarti kita ini memang harus mendudukkan diri, Ustaz. Sama-sama makhluk Allah. Sama persis. Ya. Kalaupun kita merasa lebih mulia, lebih apa, ya mesti karena sebab yang lain. Tapi tetap kita tidak boleh menghinakan sesama makhluk Allah. Nah, penyakit itu kalau konotasinya apa? Bakteri, parasit, kuman, virus, itu ya makhluk Allah. Pasti Allah punya maunya. Masa mau kita basmi semau kita? Boleh nggak kalau diganti istilahnya? Yuk bersahabat dengan penyakit. Gitu, Ustaz. Bersahabat. Kalau ada yang nanya gini, lalu kenapa Rasulullah menyuruh para umatnya berobat, itu gimana dok? Dan ada doa, kan ada doa juga tuh, adhibil ba'sa rabbana, kan artinya ya Allah ini hilangkan penyakit ini. Mungkin Rasul menyuruh apa sebuah penyakit itu hilang. Lalu maksud dari bersahabat, konsep bersahabat dengan penyakit itu yang untuk kriteria yang kayak gimana sih? Iya, begini, memahami bahwa tadi yang pertama, kita ini sama-sama makhluk Allah, itu kadang-kadang tidak gampang. Kita suka dilupakan akan hal itu, gitu. Seakan-akan kita paling berkuasa, paling top, yang lain harus nurut saya, termasuk kok berani-beraninya penyakit menyerang saya. Kita cari ayat-ayat, kalau kita ini ditimpa baksa tadi, wadorok, ternyata ujung ayatnya bunyinya la'annahum yatadarra'un. Kita itu disuruh begini sama baksa wadorok itu. Ya kita begini dulu lah ke Allah gitu loh. Kalau kita udah begini selesai. Masalahnya kita belum begini sih, buru-buru penyakitnya disuruh pergi. Nah, udah gitu merasa spesial lagi. Orang kayak aku kok diuji dengan penyakit. Gitu Ustaz. Jadi sehingga kalau penyakit ini datang, ya kita ingat dulu dong. Oh iya ya. Saya mesti tadarruk. Kalau mungkin saya ada kesimpulan kayak gini, Ustadz. Rasul itu kan ketika ada umatnya datang, nggak semua diruqyah, nggak semua diusap dengan doa adhibil ba'sa. Bahkan malah ada yang datang tapi disuruh bersabar, kayak Ummu Zufar itu. Yang kesurupan terus. As-soro itu kan artinya memang epilepsi dalam kamus kedokteran Arab, tapi dalam riwayatnya Al-Bazar ini kan Ummu Zufar minta, ya wahai Rasul, doakan aku, ini akhafu an yujaridanil khobis. Aku takut kalau ditelanjangi lagi sama si setan laki-laki ini, kan berarti dia kesurupan terus-menerus. Tapi di situ Rasulullah ngasih dua pilihan, antara didoakan sembuh seketika atau bersabar bagimu surga. Ya, para sahabiat itu milih yang nomor 2. Aku mau surga karena kenikmatannya abadi ketimbang sehat, surganya belum tentu.
Ya. Cuma satu yang luar biasa banget pelajarannya itu, doakan biar nggak tersingkap lagi auratnya. Sedangkan wanita zaman sekarang sakit enggak, badan juga bugar, auratnya diumbar. Ya Rabbi. Iya. Apakah hal-hal tersebut, ya misal bersahabat dengan penyakit ini adalah sebuah motivasi kepada orang-orang yang mungkin sabarnya kurang? Ya, sepakat sekali Ustadz. Tadi yang pertama saya jawab bahwa kita diingatkan untuk tadarruk. Satu. Terus yang kedua kita diberi kesempatan untuk kalau bisa bersabar, bagimu surga. Wow, siapa yang tidak mau? Gitu. Terus di qaul yang lain, ayat juga, bahwa kebaikan itu akan kita terima meski hatta yushaku syaukah. Hanya ketusuk dia duri apa itu ada pahalanya. Makanya kalau udah kena nyeri itu, kalau bisa ya teman-teman ya, nikmati dulu. Karena apa? Hatta yushaku syaukah tadi itu. Nyeri berarti dapat pahala. Aduh, nyeri lagi, dapat lagi. Selama masih kita bisa menikmati, wah keren itu. Keren betul itu. Kita nggak ngapa-ngapain dapat pahala. Wow. Nah, terus begini. Ini saya senang pakai logika 5. Jadi penyakit itu aslinya terbagi 5. 1, nggak usah diapa-apain, sembuh. Nah kalau begitu kan siapa tahu nyerinya atau apanya tadi golongan yang ini gitu loh. Siapa tahu. Makanya ini juga para pengobat ya, dokter ya nggak usah, maaf itu ya, nggak usah sombong ya, kasih obat atau diapain sembuh. Ternyata dia memang golongan yang ini. Iya betul. Iya. Golongan yang ini. Jadi kan udah kita kayak hebat itu. Ternyata golongannya. Yang kedua, ya diapain lah sedikit ringan. Bahasa kita ya mungkin kasih obat, kasih madu, kasih batu sauda. Ini ringan, sembuh dengan izin Allah. Nah yang ketiga mesti harus menjalani entah perawatan, ya diimpus, opname, di ronsen, di apa, sembuh dengan izin Allah. Nah yang ke ini harus menjalani operasi, bahkan ada yang diamputasi, wah segala macam, dia cacat seumur hidup. Iya. Nah ada yang kelima, yang ini memang udah tinggal nunggu. Aduh, ya sudah. Yang ini namanya dalam bahasa medis DNR. DNR itu artinya do not resuscitate. Udahlah, nggak usah diapa-apain. Makanya mungkin pemirsa pernah dengar fragmen pembicaraan dokter dan keluarga, Pak, Bu, dibawa pulang saja. Iya. Kami sudah angkat tangan. Nah, padahal dengan pemahaman kita yang terbaru ini, yakni pendekatan holistik, medis berdampingan dengan spiritual, ini menurut saya ini gold case. Jadi kasus emas. Jangan dibalik. Kalau pemahaman yang lalu konvensional, aduh, habis dah, hilang dah, lepas dah, kayak hopeless gitu, putus asa. Yeah. Oh jangan, ini sudah di gerbang menuju cita-cita tertinggi. Apa itu? Menuju husnul khatimah. Itu cita-cita tertinggi. Dan itu Allah, Rasulnya jamin, barang siapa yang ditimpa penyakit ini termasuk melahirkan, termasuk tenggelam, termasuk sakit perut, ini syahid. Wow. Cuma harus didampingi supaya akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ini udah di pintu gerbang, jangan suruh pulang, nanti pulang entah diapain di rumah. Oh, jadi malah baiknya harus tetap stay ya. Tapi nggak semua rumah sakit ada yang damping itu. Itulah Ustaz, makanya sinergi kolaborasi itulah yang diperlukan.
Dan pentingnya edukasi akidah kepada para dokter dan perawat ya. Ya pasien juga. Pasien juga pasien nangis bapaknya. Dokter, pokoknya saya terserah dokter mau diapain, yang penting sembuh. Saya pasrah bongkoan sama dokter. Loh, kok pasrah bongkoknya sama dokter? Astagfirullah. Iya betul. Itu sering banget terjadi. Allah, dokternya juga sama-sama. Udah tenang aja, tenang. Itu sama perukiah pun kayak gitu. Perukiah pun sama. Ada yang udah tenang aja, sihirnya hilang, sihir itu lemah. Ini. Ada saya. Itu syirik tanpa sadar. Inilah makanya. Atau tenang, ada habatus sauda, ada ajwa. Nah, jadi saya sering ya mengingatkan ke teman-teman sejawat saya, jangan sampai tahayul khurafatnya para dukun-dukun santet katakanlah atau sihir, ahli sihir itu kita gantikan. Kalau mereka pakai jin, pakai apa, kita pakai obat, kita pakai sontek, kita pakai operasi. Karena apa? Karena nggak menghadirkan Allah. Aduh, sedih deh. Mengandalkan harapannya itu ke operasinya, ke obatnya. Kalau di ruqyah mengandalkannya ke roki dengan bidara, dengan minyak subhanallah. Orang itu ketika sudah kepepet pasti kan batinnya bergejolak dan dia nggak bakal ingat kecuali apa yang digundahkannya. Makanya mungkin di dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat karena dua pertolongan ini berat banget kecuali untuk orang-orang yang hatinya khusyuk. Ada nasihat misal apa ya, untuk orang-orang yang lagi sakit itu bangun malam dengan sholat malam, dengan zikir malam, karena kan tahajud itu orang yang rajin tahajud nanti antaranya dipermudah ya. Segala urusannya, sholat lah khususnya. Karena kan maaf, banyak banget pasien, jangankan mungkin pasien awam yang ada di medis, pasien yang lebih spesifik ke pengobatan Quran di ruqyah aja masih kepengennya sekali ruqyah hilang tapi sholatnya nggak diperhatikan. Ya. Malam jarang bangun. Ya. Aduh, Masya Allah, Ustaz. Nah, itu sebetulnya yang tergambar di saya ketika rumah sakit itu dicelup dengan layanan syariah. Jadi pasien-pasien yang teriak-teriak di UGD itu ditanya, udah sholat belum? Belum, ayo wudhu. Wah, ayo wudhu. Tapi sakit, ayo wudhu. Wudhu terus diajak sholat. Saya yakin itu ngefek banget itu. Ya karena yang sampaikan Ustadz tadi, saat itu dia sebetulnya butuh, kalau bahasa di kitab mungkin i'timad ya. I'timad. Butuh i'timad. I'timad itu pemirsa tahu. Jadi penyandaran. Ya, penyandaran. Butuh sandaran. Butuh sandaran. Nah, ini sekaligus saya ingatkan, mohon maaf ya pada pemirsa yang masih punya pikiran kotor soal, maaf sekali, yang nggak percaya adanya Tuhan. Mumpung Anda belum diuji dengan yang namanya sakit, dan sakit yang paling sakit itu namanya sakaratul maut. Tapi sebelum itu, kalau Anda kena kolik saja, kolik adalah organ dalam perut yang dipuntir. Saat itu coba, kalau Anda betul yakin bahwa Anda itu tidak punya Tuhan, saya pengen lihat omongan atau rintihan Anda itu kemana? Ya gunung, apa ya langit? Ada gunung. Saya pengen lihat, tapi ya enggak lah. Enggak. Tobat saja deh. Pokoknya kalau ada pikiran bahwa Tuhan itu enggak ada, atau yang ngomongan agama itu candu dan seterusnya, no. Na'udzubillah. Ayo, kita benar-benar hamba Allah. Baik Ustadz, saya orang Jawa dan Ustadz menyinggung tentang tahajud. Ini luar biasa. Para pendahulu kita di Jawa, ini punya satu syair, yang syair itu diberi judul
Kidung rumeksa ing wengi. Wah, Masya Allah. Ya, kidung itu apa, lagu ya, ya syair ya. Syair Doa. atau doa mungkin ya. Jadi kalau ditembangkan dengan langgam mocopat, yakni dandang gula, Masya Allah. itu kira-kira seperti ini. Kira-kira Iya. Ustaz, ini pelajaran SD saya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Ana kidung rumeksa ing wengi, teko hayu luputa ing lara, luputa bilahi kabeh, jin setan datan purun, paneluhan tan ana wani. Masya Allah. Niwah panggawe ala, gunaning wong luput, geni atemahan tirta, maling adoh tan ana ngarah ing mami, guna duduk pan sirna. Masya Allah. Merdunya tentang gula itu. Jadi Artinya apa? ya, pendahulu kita ketika kita dilanda sakit, musibah, kejahatan dari Tadi disinggung paneluhan sama jin setan juga ya. iya, itu jawabnya apa? Ayo kita munajat di malam hari. Masya Allah. Karena itu akan menguatkan kita luput dari semua penyakit. Luput dengan pertolongan Allah. Semua itu apa? Jin, setan, enggak bakalan mendekat. Sihir, paneluhan itu kan sihir. Enggak bakal wani. Enggak bakal berani masuk. Penggawe Allah. Jadi maksud-maksud jahat. Ya, atau ya orang yang memang berusaha ya memfitnah dan seterusnya. Apa kata-katanya? Geni atemahan tirta. Api padam Api akan padam dengan air. Maling aduh. Ya, artinya para ya tadi pencuri akan menjauh dari kita, enggak akan menyambangi kita. Ya, dan apapun akan sirna. Masya Allah. Dengan kidung rumeksa ing wengi. Salat tahajud yang rajin. Ini berarti leluhur kita itu sebenarnya Islamisasinya kuat sekali ya dulu ya. Kalau boleh disebut, para leluhur itu melakukan dengan namanya dakwah bilhal. Iya, dakwah bilhal. Jadi ngerti kan yang dilarang itu kan musyrik. Okay. Kemudian matan dakwah itu sudah ditentukan. Okay. Tapi fikih dakwah, metodenya, caranya dinamis ya. Dinamis. Bahkan al-adah muhakkamah. Wah, Masya Allah. Al-adah muhakkamah ini seru bahasanya. Ya, kalau kita di sini ya seperti ini. Kita di Arab mungkin dengan syair-syair Arab, kita di tempat lain dengan apa? Yes, ayo. Ini teman-teman ya, yang disampaikan Ustaz Dr. Sakiran ini perlu dilestarikan supaya seakan-akan tuh zaman sekarang orang yang nembang kayak gini tuh mistis, horor. Apalagi film-film horor itu sukanya ada tembang-tembang, termasuk lingsir. Napa? Lingsir wengi nggih. Lingsir wengi katanya lagu buat manggil kuntilanak itu ngawur sekali. Ini pentingnya menjaga metodologi dakwah yang lama. Ada kaidah fikih. Al-muhafazatu al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi menjaga metodologi dakwah yang lama, yang itu baik, sambil mencari sesuatu yang lebih berkemajuan lagi, ya, yang lebih baik lagi. Tapi dua-duanya masih dijaga. Sebenarnya ini sudah ada di Indonesia, Ustaz ya. Dua ormas besar, yang satu menjaga tradisi, satu berkemajuan. Masya Allah. Indah sekali kalau ini saling berkolaborasi begitu. Kembali lagi nih ke tadi ke pembahasan
soal apa tahajud bersahabat dengan penyakit, diantaranya adalah dengan sholat, minta sama Allah sehingga penyakit itu menjadi sesuatu yang apa ya, yang diringankan gitu Ustaz ya. Saya jadi ingat apa, ada sebuah hadis ketika ini hadis qudsi ya, ketika ada seorang hamba itu sakit, Allah kirim 2 malaikat. Kemudian Allah berfirman kepada 2 malaikat ini, dengarkan apa yang diucapkan hambaku ketika ada orang-orang yang menjenguknya. Ya. Ketika hamba itu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang telah ditetapkannya, ya, maka Allah akan katakan, kalau misal ditakdirkan sembuh, aku ganti dagingnya dengan daging yang baru, yang tadinya kurus kerempeng jadi gemuk, jadi makmur, darah yang baru, yakni darah yang bersih dan juga sehat, ya, dan aku ganti dengan kedudukan yang lebih bahagia dari sebelumnya, dari kebahagiaan yang sudah dipinjam Allah itu. Tapi kalau misal Allah takdirkan kematian, ridhonya Allah sudah pasti untuk hamba itu. Kalau mengucapkannya pujian. Namun sayangnya ya Ustaz, banyak dari kita lah, saya nggak mengatakan pasien, kita termasuk saya, ini nasihat untuk saya pribadi juga. Orientasi kita ketika dalam kondisi kesusahan pasti pikiran kita obsesinya dunia. Kesembuhan untuk senang-senang jalan-jalan. Bukan untuk ibadah, tapi untuk jalan-jalan, untuk pergi ke pasar, untuk kemudian bisa kulakan, bisa berdagang, bisa bekerja. Namun yang dilakukan Rasulullah kepada Ummu Zufar itu bukan kesenangan duniawi saja. Kamu sehat belum tentu masuk surga, tapi kamu sabar, aku doakan masuk surga. Bagimu sudah surga, sudah jaminan surga. Maka cerdasnya para sahabat, para salaf dulu lebih memilih kebahagiaan yang lebih abadi daripada kebahagiaan semu dan sementara di dunia ini. Ini memang tugas masing-masing dari kita Ustaz ya. Ya. Sebenarnya yang harus disembuhkan itu bukan sakitnya. Sakit dalam arti penyakit, misalnya kuman apa. Tapi perasaan menerima penyakit. Ridho ya. Ridho. Karena orang yang beriman kan rumusannya 2. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau kita nggak takut, kita nggak khawatir, sebetulnya ya fine-fine aja. Nabi Ayub pendahulu jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Ini masaniyaddur wa anta khairur rahim. Jadi nggak ada masalah gitu. Saya sakit kayak gini. Engkau maha rahim. Jadi gimana ya? Makanya saya kira para salaf dan ya orang-orang yang sudah sampai makomnya itu benar-benar melihat penyakit itu seperti makhluk yang lain gitu, yang mungkin bisa diajak cengkerama juga gitu. Datang loh, ya wes sini, santai-santai ya. Nabi Ayub kayak begitu. Kira-kira gitu toh. Ayo ini kita praktekkan. Setidaknya ya saya kan sering bilang sakit boleh, tapi jangan menderitakan. Saya sering bilang seperti itu. Sakitnya ringan tapi menderitanya jangan sampai. Ada klien juga ya, kalau saya sebut pasien nanti jadi orang sakit lagi, yang dia sudah 11 tahun menderita seperti itu, mengalami seperti itu, dan dia tahu kapan itu datang lagi tau gitu. Itu jadi wujudnya dia kencang begini, terus beberapa waktu kadang-kadang di begini kan keluar paku Ustaz. Oh itu sihir? Ya sihir. Tapi dia nggak dianggap apa. Nggak diambil pusing. Nggak diambil pusing. Nah ini yang saya bilang bahwa ini makhluk tersendiri dan tujuan mereka adalah yukhawwifu auliya Allah. Lah kalau kita nggak khauf kan nggak masalah. Kadang-kadang kita ini mempersoalkan sesuatu yang kalau dilihat di sisi kehidupan yang lain itu sama sekali tidak masalah. Ya contoh yang sederhana, mohon maaf ini pemirsa yang ibu-ibu, yang gadis-gadis,
hidung udah bagus-bagus gitu ya. Bisa-bisanya dia merasa Suntik. ini kurang mancung ini. Aneh. Padahal saya pernah ngoperasi orang yang nggak punya hidung. Iya, Rob. Jadi dia kena penyakit, grogoti gitu, kanker, makin habis. Aduh, gimana ini? Akhirnya kita bikinnya hidung tiruan dari kulit kepala, ya kulit dahi, terus kita buka, kita gini kan, untuk nutup hidungnya. Coba, kalau yang dia begini ini disandingkan dengan orang yang normal terus pengen mancung, aduh, saya gimana gitu, Ustaz. Padahal orang di Mesir suka yang pesek-pesek. Oh, iya, kadang kita kurang bersyukur. nah, itu loh. Dan pesek itu hidung para raja. Masya Allah. Ya Mas. Astagfirullah. Jadi bersahabat dengan penyakit. Nah, kita kalau bisa mengetahui yang ini enak sekali. Ya kadang Rocky terapis itu kepedean. Termasuk peruqyah. Ustaz. Wah, seakan-akan dirinya yang hebat. Padahal peruqyah itu terlihat hebat kan karena reaksi frontalnya pasien. Ya. Yang teriak-teriak kan pasiennya, tapi yang dianggap hebat peruqyahnya. Ini anehnya orang-orang yang ada di sekitaran kita, yang belum paham. Coba kalau dia disandingkan sama orang yang bengong, terus diruqyah juga diem aja, kelihatan peruqyahnya kelihatannya, mohon maaf, kayak nggak bisa apa-apa. Jadi lagi-lagi janganlah kita ujub ya, tadi yang seperti disampaikan Ustaz Dr. Sakiran. Jangan-jangan penyakit itu cepat sembuh karena ya tipe kelima, nggak usah diapa-apain, udah sembuh sendiri. Ada tipe kesurupan yang nggak usah diapa-apakan juga sembuh sendiri. Di antaranya kan rep-repan itu kan termasuk bagian dari kesurupan. Tindin. Atau termasuk ini orang kesambet, ketempelan. Dia kan temporer aja, jin itu nempel. Dia bisa lepas dan mudah lepasnya. Ada yang dia itu sudah sampai ke, yang susah kan sudah sampai ke hormon, itu yang butuh perjuangan ekstra. Bagi orang yang sedang diuji suatu penyakit, rujukan pertamanya adalah Allah Ta'ala. Baru kemudian nanti bisa ke dokter atau ke para peruqyah, ke ustadz kalau misalnya itu penyakit-penyakit metafisik. Dan ya jadikan pelajaran Nabi Ayub itu sebagai motivasi kita untuk nggak patah semangat dengan penyakit yang sedang Allah uji. Mungkin ada tambahan. Ada pasien yang kecelakaan di jalan, pas dia jatuh begini tangannya kena ban keras. Nah, salah satu jarinya itu kiwir-kiwir ya, tahu ya istilah Jawa kiwir-kiwir ya. Luka berdarah. Terus, waduh gimana ini? Ya, bagi kita tinggal diukur oksigennya 94, oh aman. Ya, normalnya memang 100, tapi asal masih di 90 sekian, insya Allah aman. Lukanya dijahit, kasih platina, set, seminggu kemudian kontrol. Coba gerak, cek, wah bisa. Seminggu kemudian dibuka, terus jahitannya dibuka, coba, wah. Sama Ustaz. Pasiennya dokter top. Ya. Ada yang bikin top apa? Kita mah cuma jahit-jahit doang. Kita tahu karena itu oksigennya jalan lancar. Dan ketahuilah, coba ini pemirsa, pembuluh darah itu letaknya di bagian sisi punggung atau sisi telapak. Jawab. Jadi kalau yang sudah paham, ternyata letaknya di samping. Sehingga ini mau ngelotok, mau ketebas ke apa, asal sampingnya aman, insya Allah aman. Nah, kesempatan kita untuk dakwah kepada pasien seperti ini, Nabi bersabda, asbihul wudu wa khallil baina asabi'. Coba. Nabi mana tahu anatomi waktu itu ya, ilmu pengetahuan belum nyampe. Tapi wahyu memberitahu bahwa urat saraf, pembuluh darah letaknya di sela-sela jari, Masya Allah. Allah Akbar. Masya Allah. Subhanallah ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar.
wa khalil bainal asabi. Jadi seakan-akan bagi yang sehat, pelihara kesehatan dengan menyempurnakan wudu. Loh, kan begitu jadinya. Ustadz, saya mau nanya. Ini mungkin untuk teman-teman juga yang mungkin ujiannya itu belum dikarunia anak sampai sekian tahun. Saya ini anak yang dilahirkan 11 tahun dari usia pernikahan bapak ibu saya. Nah, kenapa Allah takdirkan saya lahir di antara ikhtiarnya ibu itu dulu nggak pernah putus sholat malam? Apa ada hubungannya antara sholat dengan kesuburan? Ya, Bismillah. Mudah-mudahan ini menerangkan saja logika empiris ya. Logika empiris. Malam hari itu ada satu hormon yang aktif namanya epifisis. Epifisis atau pineal. Kalau orang bilang itu adalah hormon anti tua, hormon ya pokoknya untuk memelihara kesuburan, memelihara keawetan tubuh, sel-sel dan fungsi-fungsi yang lain. Nah, orang yang kemudian aktif salah satunya dengan sholat malam misalnya, itu ya dihubungkan dengan keaktifan fungsi hormon tersebut. Ya meskipun ini adalah hipotetik, artinya kalau mau diyakinkan betul, ayo diteliti sama-sama. Nah, dengan cara itu ya atas izin Allah mungkin kemudian wah kesuburannya tumbuh dan seterusnya, terus dengan izin Allah mendapatkan momongan lagi. Sehingga ya ayo saja sebagai ikhtiar insaniyah bagi ikhwah fillah yang mungkin punya kasus yang sama, belum dikaruniai momongan, ayo ya kita munajat, ya kita bangun malam, insyaallah. Masya Allah. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah ketenangan ya, walaupun memang ya kita tahu bahwa anak itu rezeki dari Allah Ta'ala, tapi asbab itu kan mesti kepengen kita kaji gitu. Apakah dengan ketenangan itu juga mempengaruhi itu, Ustaz? Ya. Dan juga hormon apa tadi itu? Betul. Jadi hormon epifisis atau pineal body itu ya seperti itu fungsinya. Kan kira-kira berkebalikan dengan hormon katekolamin ya, hormon stres, hormon marah gitu. Fungsinya berkebalikan. Meskipun ya berkebalikan tidak dalam arti buruk. Ya, tetap semuanya baik ya. Atas kehendak Allah. Kalau bisa diumpamakan ini tongkat, ini tali menuju ke sana, ini tali menuju ke sana. Itu sama-sama ditarik itu kan melawan itu. Tapi kalau yang sini nggak narik ya jatuh ke sini. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi di atas itu semua Ustadz, ini ya sama dengan kita bicara tentang penyakit tadi itu. Sama dengan kita bicara ada yang tidak punya anak. Sama dengan nanti punya anak, lahirnya naudzubillah min dzalik cacat. Dan lain-lain. Ketika kita memahami itu semua tahta masyiatil khaliq itu menjadi enak banget gitu. Tapi kalau tidak, kita mesti mencari, jangan kambing lah, yang hitam-hitam malah nyaman. Kita mesti cemani. Kita maunya nyalahin karena ini, karena itu, karena ini. Nah, itu jangan sampai lah. Ya, termasuk kita berobat, ya ada kalanya ini tadi, tapi ada kalanya sampai ini. Jadi tolong kalau nanti berobat kok akhirnya ajal juga, ya jangan nyalahin ustadznya, dokternya, atau wah telat kemarin-kemarin. Ya, kadang-kadang banyak yang komen, Ustadz sih nggak mau ngerukyah, akhirnya saudara saya meninggal. Lah, lucu sekali. Emang kalau dirukyah akhirnya ajalnya jadi mundur. Itu makanya, Masya Allah. Apalagi kalau ngamuk-ngamuk di rumah sakit, ya menyalahkan dokternya. Ya itu. Ya, semoga Allah jaga kita semua dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Dan menolong kita untuk selalu ikhlas, ridho atas segala ketetapannya, dan diberikan kejembaran hati yang luar biasa ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya, wejangannya, nasihatnya, Masya Allah. Ini semoga bisa jadi bahan renungan bagi kita semuanya ya. Amin. Terima kasih
Arsadani Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.